mungkin perkenalkan terlebih dahulu Bang, siapa saja Bang? Perkenalkan. Pertama-tama selamat datang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap rekan-rekan yang sudah mau datang ke tempat kami. Perkenalkan, saya Farli Lumopa. Kedudukan saya dalam perkara ini sebagai penggugat. Dan saya didampingi dengan adik-adik saya, Saudari Mesia sebagai kuasa hukum dan Saudari Cynthia sebagai kuasa hukum. Oke Bang, mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan pengajuan perdata ya? Iya, perdata. Jaksel terkait dugaan uang prestasi. Uang prestasi. Nah, dijelaskan terlebih dahulu kronologisnya seperti apa Bang? Jadi, ya. Kronologinya karena pertama kenapa saya gugat uang prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Aldi Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Moko Ago ya, Yoko Vera Moko Ago. Nah, karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa diarahkan perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk bahasanya kepolisian ya. Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarahnya ke perdata dan ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan untuk tindak pidananya sendiri? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Besar kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu ya? Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama
Aldi Virus untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Virus? Saya bilang gitu. Aldi Virus ini kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Virus itu kan namanya Aldi Ahmad Virus. Jadi diambilnya tuh Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan. Tanpa kurang sepeser pun, kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Virus menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Untuk itu Aldi Virus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650.000. Beserta saya dijanjikan akan dikasih 15% dari 3.650.000. Setelah bulan Mei dia memberi 500. Habis bulan Mei, bulan Juni dia udah nggak bayar lagi sampai September. Makanya itu karena namanya nama saya gugatlah secara perdata. Tapi kalau pidananya karena tidak bisa melaporkan Aldi Virus langsung, tapi melaporkan Agung Wahyono, makanya pidananya itu yang dilaporkan Agung Wahyono. Bukan Adli. Bukan Adli, karena nggak ada hubungannya dengan Adli. Gitu. Dia si Abdul Hadi ini juga tidak kenal si Aldi Virus, taunya Agung Wahyono ini, begitu. Seperti itu. Sisa kekurangannya dia cuma terima 500, sisanya 3.150 plus kalau yang 15%. dia, jadi berapa totalnya? Jadi plus 15% dari
3 miliar 650 plus 3 miliar 150. Kalau pidana sudah bahkan sudah dipanggil dan Aldi sudah mengakui di kepolisian. Tetapi di perdatanya ini dia tidak datang dalam gugatan. Begitu. Yang dilaporkan Agung ya, bukan Agung. Agung, tapi kan pengembangan kepolisian aliran dana itu sampailah ke Aldi Fairuz begitu. Jadi saksi ya. Sudah, semua Berarti semua sudah diperiksa ya? sudah diperiksa semua. Bahkan bukan cuma Aldi Fairuz, seluruh circle-nya dia itu yang tim untuk membantu itu semua sudah dipanggil. Nah, Bang, oke. Saat pertemuan dengan Adli Fairuz itu yang dipertemukan oleh Agung Waryono, Abang bertemu nggak? Bertemu? Abang sempat nggak bilang bahwa Bang Adli ini jenderal? Bagaimana? Enggak, saya cuma kaget loh. Mana jenderalnya? Katanya Jenderal Ahmad. Saya cuma bilang begitu ke Agung Waryono. Nah, enggak. Saya udah tahu kalau Adli Fairuz itu bukan jenderal, dia artis. Jadi saya tanya ke Agungnya karena kan sebetulnya saya meminta pertanggungjawaban Agung Waryono ini, bukan si Aldi Fairuz. Begitu. Tapi respon Adli waktu dia tahu dibilang jenderal itu gimana? Enggak tahu saya. Dia itu kan pembicaraan saya berdua. Dia tidak dengar. Oh, dia nggak dengar. Dan berarti saat pertemuan Abang dengan Agung Waryono dan Adli Fairuz, ada omongan bahwa ini bisa masuk lolos kepolisian atau enggak? Ada sempat pembicaraan itu? Saya sebetulnya tidak masuk ke pengurusan. Saya cuma ditunjuk, dikuasakan oleh mereka berdua untuk mengawasi perjanjian ini. Bagaimana, apakah ini bisa tercapai atau tidak? Iya. Saat Abang bertemu dengan Adli Fairuz sendiri dan bertemu dengan Agung Waryono kan bertiga nih, Iya. gitu kan? Iya. Abang sempat bertanya tidak kepada Adli Fairuz, bagaimana ini kejelasannya? Karena kan Abang mengawasi kan, bisa tidak Adli memasukkan ini atau tidak gitu? Ada nggak jawaban dari ini? Karena sudah terjadi, jadi saya tidak bertanya ke situ. Kan sini sudah gagal nih, Jadi saya bertanyanya cuma bisa ada pengembaliannya. Jadi tidak balik lagi bisa atau tidak. Jadi ketemunya Setelah udah kejadian. Sebetulnya kalau umur si anak itu masih mencukupi, si Abdul Hani ini masih mau untuk ini karena dia kepalang basah menurut dia bilang gitu. Dia sudah jual rumah untuk membantu anaknya. Ternyata begini. Tapi kalau Akpol itu kan terbatas usianya. Nah, begitu ini usianya sudah lewat ya tidak bisa lagi satu-satunya jalan minta pengembalian. Itulah yang saya minta ke si Aldi Fairuz. Jadi saya tidak membahas lagi bisa atau enggak atau bagaimana channelnya siapa, saya enggak masuk ke situ. Enggak masuk ke situ. Kurang tahu saya. Sejauh ini yang saya tahu ini ya cuma ini. Abdul Hadi aja ya? Abdul Hadi ini. Tapi saya dengar sih mungkin ada yang lain. Tapi itu saya nggak berani bilang itu ada atau tidak karena nggak yakin saya. Gitu. Sampai saat ini udah ada komunikasi lagi Bang dengan pihak Adli Fairuz Bang? Sudah enggak. Terakhir kapan Bang? Terakhir bulan-bulan setelah saya gugat aja. Setelah dilaporkan itu bulan Juni. Sudah itu close kontak. Bukan lost kontak, saya udah capek juga dengan janji-janji. So kalau dihubungi, oh iya insya Allah, begitu terus. Jadi akhirnya saya bilang, wah ini jangan bawa nama agama hanya gara-gara buat PHP aja. Saya bilang begitu ke Aldi Fairuz. Terus sejak itu saya udah nggak mau berhubungan lagi begitu. Langsung upaya hukum dengan melaporkan. Kejadiannya itu 2023. Iya. Bulannya saya lupa karena waktu itu kan saya belum terlibat.
Nah mereka ini berdua ini memanggil saya untuk menjaga sebetulnya transaksi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi karena mereka bekas klien saya, dia tahu juga saya ini seorang lawyer, jadi diundanglah saya sebagai pengaman istilahnya. Kalau istilah kami itu orang tengahnya, begitu. 2023 kemudian di Agus ini dijanjikan mungkin berapa tahun gitu kayak oke ini masuk tahun depan apa ini Tahun 2003 itu harusnya sudah dijanjikan sudah masuk. 2023 2023 itu. Ternyata 2023 tidak masuk. Saya minta uangnya, dia bilang coba deh 2024. Dia bilang begitu. Saya tanya sama si Abdul Hadi ya udah kasih kesempatan aja bang. 2024. Nah begitu 2024 nggak diterima juga. Dia mau janjikan 2025 tapi kan umurnya udah lewat. Jadi Gitu. 2 kali ya bang? 2 kali. 2 kali gagal. Oke, masih Bang sendiri inisial saja. Dan dia mengikuti tes akpol itu di mana? Bang? Tes akpol ya. Itu yang ininya si Abdul Hadinya tidak bersedia kalau anaknya dilibatkan karena dalam pendaftaran ini anaknya tadinya tidak tahu. Dia jadi nggak cuma orang tua, sayangnya orang tua aja menginginkan anaknya jadi gitu. Dan dia mengikuti tes akademik. Tesnya aja ya? akpol Dia itu. tes. Ya, tes. ikutnya di Polda mana bang? Jelasin aja. Tesnya di Polda Jawa Timur. Oh, ya. Berarti akpol untuk perwakilan Polda Jawa Timur ya? Untuk perwakilan Polda Jawa Timur. Dari 2022 sampai 2024 ya? 2023 penerimaan 2023 dan penerimaan 2024. Oke, Bang, makasih. Foto dulu boleh ke tengah sih. Iya penting itu. Iya nih ada sendiri lagi. Duduk atau berdiri? Duduk aja.